Shalom Sobat STTII, kembali lagi di program Renungan STTI Yogyakarta. Kita akan belajar dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang akan kita baca dalam kitab suci atau Alkitab. Namun sebelum itu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada kesempatan kali ini kami bisa merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang berikan kami hikmat sehingga kami dapat memahami apa yang menjadi kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Ya, benar yang akan kita pelajari dalam renungan kali ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Saya akan bacanya untuk teman-teman semua. Alkitab memberikan judul Hari Perhentian yang disediakan oleh Allah. Ayat yang pertama, sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak tumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian, seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaan sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas. Pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi, masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Membaca perikop Ibrani pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11 ini, kita diperhadapkan dengan satu kata yang menjadi penekanan dari penulis Ibrani, yaitu kata perhentian. Kata perhentian ini selalu diulang-ulang sejak ayat yang pertama sampai yang ke-11. Nampaknya di dalam Ibrani pasal yang keempat, penulis menekankan bahwa ada sebuah perhentian, ada semacam perhentian yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang taat. Jika kita memperhatikan tema dalam surat Ibrani, bahwa dalam Ibrani ini menekankan tentang supremasi Kristus yang lebih tinggi dari siapa saja, lebih tinggi dari Musa, lebih tinggi dari imam besar, lebih tinggi dari siapa saja. Dan ini menunjukkan bahwa kedudukan Yesus Kristus lebih tinggi dari semua tokoh-tokoh iman di dalam Perjanjian Lama. Tidak hanya itu saja, di sini juga ada penekanan terhadap orang-orang yang nampaknya tidak taat. Bahwa kalau kita melihat dalam Ibrani pasal yang ketiga, ada semacam peringatan yang ditekankan oleh penulis tentang mereka yang murtad, tidak taat, tidak ikut apa yang Tuhan lakukan, tidak ikut apa yang Tuhan kerjakan, tidak ikut apa yang Tuhan perintahkan, sehingga pada akhirnya adalah konsekuensinya binasa. Nah, diperhatikan dalam pasal yang keempat ayat yang pertama sampai yang ke-11, penulis ini memberikan dua gambaran orang. Yang pertama adalah orang beriman, dan gambaran yang kedua adalah orang yang tidak taat. Namun di sini penulis membuat gambaran adalah orang yang tidak taat ini sebenarnya mereka sudah pernah mendengarkan kabar kesukaan itu, kabar baik itu, tapi mereka justru tidak mengimani kabar baik tersebut, dan pada akhirnya apa? Dalam tanda kutip, mereka menolak, dan mereka pada akhirnya masuk ke dalam kategori orang yang murtad. Namun, jika memperhatikan konteks historis dari kepenulisan surat Ibrani, nampaknya ada semacam ancaman kepada orang-orang beriman supaya mereka murtad. Namun, dari hal itu, penulis Ibrani ingin mereka untuk tetap berpegang teguh
dalam iman mereka supaya mereka tidak murtad. Karena apa? Karena ada satu tujuan, yaitu untuk masuk ke perhentian Allah. Namun jika kita melihat dari Ibrani pasal yang keempat ayat pertama sampai ke 11, ada semacam perhentian yang begitu kompleks diceritakan di sini, yaitu penulis membahas tentang bagaimana penciptaan hari ke-7, bagaimana ketika Yosua masuk membawa bangsa Israel ke perhentian, dan ada juga penafsir yang mengatakan bahwa perhentian ini maksud dalam ini perhentian dalam surga. Namun, jika kita melihat dan mengkorelasikannya kepada setiap tema di dalam kitab Ibrani ini, maka saya menganggap bahwa Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai 11 ini menekankan tentang perhentian di dalam Kristus. Karena dikatakan di sini ada dua orang yang sangat berbeda, yaitu orang yang tidak taat dan orang yang bertumbuh bersama. Maka dari itu dikatakan di sini bahwa akan ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu karena mereka tetap berpegang teguh kepada imannya. Dan mereka yang terlebih dahulu diberitakan kabar baik namun mereka tidak taat, maka akan masuk kepada yang namanya orang-orang murtad. Dan inilah menjadi konsekuensi besar bagi semua orang yang tidak percaya kepadanya pada waktu itu. Implikasinya kepada kita di hari ini adalah, teman-teman, dalam segala aspek tantangan, aspek ancaman, aspek rintangan yang kita hadapi, kadangkala hal ini menjadi sebuah pergumulan bagi iman kita. Terkadang kita justru berbohong kepada apa yang sudah kita imani. Terkadang kita justru menyangkal apa yang sudah kita percayai tentang Yesus Kristus itu sendiri. Nah, teman-teman, surat Ibrani ini sangat menekankan kepada kita bahwa ada satu pemberian yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu sebuah perhentian yang tentunya perhentian itu adalah sebuah perhentian yang akan sangat-sangat indah sekali. Dan kita akan menikmatinya pada waktu harinya telah tiba. Maka dari itu, mari teman-teman, apapun yang terjadi, dari ancaman yang terjadi, pergumulan yang terjadi, kita tetap berpegang teguh terhadap iman kita. Karena itulah yang menjadi ciri khas kita sebagai seorang Kristen. Maka dari itu teman-teman, mari kita aplikasikan Ibrani pasal yang 4 ayat 1 sampai 11 ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan di pagi hari ini, dan kami bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang sudah kami pelajari, apa yang sudah kami renungkan dalam narasi Ibrani ini Tuhan. Biarlah ini menjadi sebuah dasar bagi kami untuk tetap berpegang teguh dalam iman kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus terus kami hidup. Amin.